Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Saat ini kebutuhan akan pentingnya kesehatan yang bermutu terus meningkat di tengah-tengah masyarakat. Pada tahun 2023 ini, RSUD Depati Hamzah telah mempunyai 4 modalitas radiologi yang baru dan canggih. Oleh karena itu, RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang terus melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatannya. Modalitas yang pertama adalah mamografi. Alat mamografi ini berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidak adanya kelainan pada payudara, yang berarti pemeriksaan mamografi ini dapat dilakukan untuk pendeteksian dini atau screening, terutama untuk wanita yang berusia di atas 40 tahun. Alat yang kedua adalah CT scan yang berupa modalitas CT scan ini dapat digunakan untuk mendeteksi kelainan pada organ dalam tubuh seperti paru-paru, jantung, perut, tulang, serta pembuluh darah. CT scan yang dimiliki RSUD Depati Hamzah ini dilengkapi dengan teknologi Smart Dose yang dapat menghasilkan gambaran dengan tingkat akurasi yang tinggi, namun dengan tingkat radiasi yang rendah dalam waktu yang singkat. Selain itu, alat ini juga dilengkapi teknologi Smart Metal Artifact Reduction yang berguna untuk metal artefak sehingga dapat lebih membantu dalam mendiagnosis suatu kelainan. Dan yang ketiga adalah ESWL atau Extracorporeal Shock Wave Intervention, berguna untuk memecahkan batu pada saluran kemih secara non-invasif dengan menggunakan gelombang kejut. Semua gelombang kejut yang dihasilkan difokuskan pada vokal spot sehingga batu akan lebih mudah pecah dan rasa sakit yang dirasakan oleh pasien lebih sedikit. Selanjutnya, ke depan kami sedang mempersiapkan satu modalitas baru yang sudah Depati Hamzah yang berupa layanan kateterisasi pembuluh darah atau CAT-lab, suatu pelayanan yang dilakukan di laboratorium kateterisasi atau angiografi untuk menentukan diagnosis penyakit pada pembuluh darah, dan untuk selanjutnya dilakukan intervensi non-bedah sesuai indikasi secara minimal invasif melalui pembuluh darah dengan menggunakan CAT-lab. Saya mewakili seluruh manajemen dan sivitas PTD RSUD Depati Hamzah mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada RSUD Depati Hamzah. RSUD Depati Hamzah, jika sehat, kami tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Saat ini kebutuhan akan pentingnya kesehatan yang bermutu terus meningkat di tengah-tengah masyarakat. Pada tahun 2023 ini, RSUD Depati Hamzah telah mempunyai 4 modalitas radiologi yang baru dan canggih. Oleh karena itu, RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang terus melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatannya. Modalitas yang pertama adalah mamografi. Alat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Deptham, kembali lagi di talk show Senyum Deptham. Pada hari ini kita dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-64 pada tahun 2024. Pada tahun ini tema yang diangkat yaitu mengenai MPASI kaya protein hewani cegah stunting. Di sini saya, Risya Darina, sebagai nutrisionis di RSUD Depati Hamzah, selaku host pada hari ini, sudah bersama dengan Dr. Adinda Maharani, spesialis gizi klinik, yang juga bertugas di rumah sakit ini. Selamat pagi, dokter. Pagi, Risya. Apa kabar hari ini, dok? Alhamdulillah. Jumpa lagi ya, dok ya? Iya, benar. Sudah ada, tapi hari ini kita bahas lebih lanjut dan lebih detail. Oke. Sebelumnya untuk teman-teman Sobat Deptham, jika ada pertanyaan boleh langsung di komen di live Instagram RSUD Depati Hamzah _PGK. Selama proses tanya jawab ini boleh langsung menulis komen ya teman-teman. Oke. Dok, pada tahun ini temanya kan mengenai MPASI. Iya, betul. Protein hewani cegah stunting. Jadi mungkin bisa diulas kembali dulu, dok, apa itu stunting, dok? Iya. Jadi stunting tahun kemarin juga kita stunting juga ya. Memang sedang digaungkan sekali yang mengenai pencegahan stunting itu ya. Jadi stunting sendiri berarti dia pendek ya, pendek sesuai usia. Jadi berdasarkan panjang badan atau berat badan sesuai umurnya itu pendek.
dan juga adanya gangguan pada kecerdasan atau kognitif, dan juga akibat dari kekurangan nutrisi secara kronis ya, jadi secara lama, dan bisa disertai dengan adanya hipermetabolik atau kondisi-kondisi penyakit tertentu atau alergi juga bisa. Jadi memang stunting itu bukan sekedar pendek ya dok Iya, ya? bukan Memang hanya ada- sekedar pendek. Ya, ada komplikasi dan efek jangka panjangnya ya, Iya, dok ya? betul sekali. Oke. Untuk pencegahan stunting ini gimana dok? Ada sering yang menyebutkan itu 1000 HPK. Oh iya, 1000 HPK iya. itu sendiri sebenarnya apa dan gimana dok kaitannya Iya. dengan stunting? 1000 HPK ini berarti dari jadi suatu masa emas di mana pemberian nutrisi itu berperan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan dari sang anak untuk kedepannya. Jadi 1000 HPK ini mulai dari ibu mengandung ya, dari mulai ibu mengandung sampai sang anak itu berusia 2 tahun. Ya, iya. Itu sangat penting peran nutrisi. Mengingat stunting tadi kan memang punya efek jangka panjang ya dok ya? Iya, Kalau betul. misalkan seandainya stunting ini kondisinya tidak ditindaklanjuti atau Mm-mm. tidak diperbaiki, Mm-mm. bagaimana dok? Apa yang akan terjadi? Iya, kalau orang tuanya abai atau tidak peduli ya, atau dalam kata-kata tidak peduli, tidak ada usaha untuk memperbaiki, efeknya yang dapat terjadi akan nanti saat dia berkembang remaja dewasa akan terjadi gangguan atau keterlambatan dalam perkembangan fungsi kognitif, kecerdasan ya. Kemudian bisa juga nanti akibat yang ditimbulkan itu nanti akan dia turunkan pada anak dia berikutnya. Ya, jadi seperti berputar gitu ya, kondisinya berputar. Jadi lanjut ke generasi Iya, berikutnya ya, betul. dok ya? Jadi seperti diwariskan gitu. Oh, lanjut ke generasi berikutnya. Benar sekali. Jadi memang penyebab stunting itu kan ada 2 ya dok ya, kalau saya nggak salah mungkin bisa dikoreksi. Mm-mm. Salah satunya dari asupan Iya, jangka panjang. betul Jadi kan sekali. untuk anak di periode emas 1000 hari pertama kehidupan Mm-mm, tadi, mm-mm. kan anak itu mendapatkan ASI dan juga Mm. nanti dilanjutkan dengan tambahan MPASI. MPASI, betul. Kalau untuk MPASI dok, terkait dengan tema kita tadi, Mm-mm. bagaimana dok perannya dalam mencegah stunting? Iya. Jadi tadi dari definisi stunting aja kita bisa melihat akibat dari kekurangan nutrisi secara kronis. Jadi memang MPASI ya, MPASI atau makanan pengganti ASI memang berperan sangat penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Ya, karena kandungan-kandungannya tersebut ya. Jadi memang perlu diperhatikan juga ya dok Iya, ya, betul apa aja sekali. sih isi MPASI yang diberikan pada bayi tersebut. Iya, betul. Jadi kalau MPASI secara umum tuh sebenarnya isinya apa aja sih dok? Atau mungkin dijelaskan juga MPASI itu apa sih? Oh iya, MPASI itu berarti makanan pengganti ASI ya, makanan pengganti ASI di mana diberikan sesuai rekomendasi pada usia-usia tertentu. Jadi tidak asal tidak asal diberikan ya. Usia juga harus diperhatikan. Jadi ada strateginya ya kalau tidak salah tuh. Usia berapa dok MPASI itu mulai Nah, diberikan? Kalau dari strategi ASI MPASI ini berarti kan harus tepat waktu. Tepat waktu kalau di Indonesia sendiri rekomendasi dari IDAI itu diberikan usia 6 bulan. Iya, usia 6 bulan. Jadi strategi tadi dok gimana dok? Iya. Apakah MPASI ini punya strategi atau prinsip tersendiri dalam pemberiannya? Iya, jadi ada empat strategi ya garis besarnya. Yang pertama tadi tepat waktu. Jadi dari rekomendasi tadi 6 bulan ya, ada tepat waktu, kemudian juga adekuat, kemudian juga aman dan higienis, dan juga ada responsive feeding. Kalau yang dimaksud dengan adekuat itu yang bagaimana dok? Kalau untuk adekuat itu berarti jadi kita nggak asal memberikan sih ya, nggak asal memberikan, ada takarannya. Ada takarannya, jadi kenapa harus ditakar itu? Karena agar makronutrisi atau karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrisi yang ada dalam zat makanan itu bisa berfungsi secara maksimal sesuai takarannya. Karena kalau sesuai takaran takutnya tidak mencukupi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi memang harus seimbang gitu ya dok ya, Iya, sesuai dengan betul, kebutuhan. betul, Ya bisa betul. juga misalkan nasinya 10 gram dan yang lainnya nggak betul, pakai, iya. ataupun sebaliknya. Gitu. Atau misalnya biarlah dibanyakin nasinya, lauknya dikit aja. Kadang kan seperti itu, karena kasihan nggak kenyang kalau nasinya nggak banyak. Iya. Kan Karena seperti itu. kadang banyak yang beredar di masyarakat kan Iya, beda-beda ya dok iya, ya. betul, Betul, banyak betul juga sekali. isu-isu mitos-mitos. Mm-mm, gitu. mm-mm. Kalau seandainya dok MPASI itu diberikan sebelum dari 6 bulan, itu apa yang akan terjadi dok? Oh iya, jadi kalau di Indonesia sendiri kan rekomendasi memang 6 bulan ya. Kalau di luar itu ada beberapa jurnal itu bisa diberikan lebih dini tuh sekitar 4 sampai 5 bulan. Tapi tidak bisa kita samaratakan ya dari setiap daerah ya. Jadi untuk IDAI sendiri di Indonesia 6 bulan itu karena pertimbangan-pertimbangan lainnya. Jadi kalau memang diberikan secara dini sebelum dia siap,
yang pertama risikonya bisa anak juga bisa tersedak ya, bisa tersedak, kemudian juga bisa terjadi gangguan pencernaan, entah itu diare atau konstipasi atau malah terjadi gangguan di usus lah, ada semacam gangguan di usus. Iya, karena belum siap. Tapi memang ada beberapa yang memang lebih dini MPASI-nya ada, tapi itu juga atas rekomendasi dari dokter anak ya. Itu juga harus ada pemeriksaan khususnya. Jadi nggak sembarang diberikan, harus ada konsultasi terlebih dahulu. Ya. Jadi kita nggak bisa memutuskan sendiri ya dok Iya, ya? betul sekali. Jadi efeknya tadi kalau misalkan diberikan terlalu dini, salah satunya masalah pencernaan. Iya. Tersedak, diare, seperti itu ya dok ya? Betul. Oke. Kalau misalkan untuk yang responsive feeding tadi gimana dok? Oh, jadi responsive feeding itu pemberian MPASI sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang sang anak. Ya, jadi tidak bisa diaplikasikan dalam pakai jadwal. Ya, jadwal makan. Jadi ada jadwal makan pokok, kemudian ada jadwal snack. Nah, nanti kalau sudah diberikan jadwal, jadi jarak makan dengan berikutnya itu tidak terlalu dekat. Jadi anak saat makan itu memang sudah lapar dan dia akan berhenti saat dia kenyang, begitu ya. Dan untuk terkait jadwal ini sepertinya memang sulit ya dok Iya, ya? Kalau di betul. lapangan di masyarakat memang biasanya ketika anak nggak mau makan akhirnya dikasih terus sepanjang waktu. Iya, Memang tidak mengenal lapar dan Iya. kenyang. Iya, seperti itu. iya, betul Memang itu sekali. tantangan banget sepertinya. Dok. Kalau untuk mulai MPASI tadi dok, mungkin nggak ketika usia 6 bulan bayi itu belum siap, atau mungkin bagaimana cara kita menilai anak itu udah siap diberikan Oh iya, MPASI? iya. Kalau dari rekomendasi 6 bulan seharusnya sudah siap ya, karena kalau bayi tersebut perkembangan dan pertumbuhannya sesuai, itu 6 bulan seharusnya sudah siap. Jadi bisa dilihat dari sang anak sudah bisa duduk, ya, sudah bisa duduk dengan baik, kemudian sudah bisa duduk tanpa ditopang ya, kemudian kepala sudah bisa diangkat tanpa dengan bantuan, kemudian dengan pemberian ASI juga dia masih terlihat masih lapar gitu, masih rewel. Terus juga saat ada orang makan dia mulai tertarik seperti mengecap-ngecap atau ingin mengambil, ingin meraih, itu salah satu tandanya seperti itu. Jadi mulai ada ketertarikan dengan makanan Iya. selain ASI, Iya, dan betul. juga setelah diberi ASI masih ada seperti reaksi lapar seperti itu ya, dok, ya? Sehingga butuh tambahan dari MPASI itu Iya, sendiri. iya betul sekali. Oke. Untuk MPASI tadi dok, jadi kan memang ada komposisinya ya dok ya, tadi sesuai Iya. dengan takaran. Iya, Ada iya. karbohidrat ya dok ya, dan apa lagi dok mungkin komposisinya? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Kita biasa bentuknya bilangnya 4 bintang ya. Karbohidrat, protein, lemak, satu lagi ada serat. Kalau protein ini ada jenisnya nggak dok? Oh iya betul. Ada protein. Jadi kita mengenal namanya protein hewani dan protein nabati ya. Itu antara protein hewani dan nabati, apakah ada perbedaan kandungan atau mungkin perbedaan sumber atau bagaimana? Iya. Jadi untuk hewani berarti dia berasal dari hewan. Ya, jadi misalnya ada daging ayam, daging sapi, ikan, telur ya, susu, keju ya. Sedangkan untuk protein nabati didapat dari tumbuh-tumbuhan misalnya seperti kacang kedelai atau kecambah ya, tempe, tahu, atau dari sayur-sayuran seperti misalnya daun kelor ya. Kalau sayur-sayuran itu lebih ke sumber seratnya berarti ya dok ya? Iya, betul juga. Kalau seandainya perbedaan dari kandungannya dok, yang hewani dan nabati tadi? Iya, jadi yang kenapa protein itu memiliki peran penting karena dia memiliki kandungan namanya asam amino esensial ya. Asam amino esensial itu berarti dia penting tapi tubuh tidak bisa memproduksinya. Jadi harus didapatkan dari makanan. Ya, iya betul. Kenapa protein hewani itu menjadi materi utama kita ya? Karena protein hewani itu merupakan protein makanan yang komplit ya. Komplit itu berarti dia asam aminonya sangat lengkap. Ya, jadi dari 12 asam amino ya, kalau nggak salah ya, itu lengkap. Sedangkan kalau nabati itu ada salah satu kekurangan satu unsur ya. Tapi walaupun hanya satu ya, kita kan bilangnya hanya satu dong. Tapi satu itu dia bisa sangat menunjang growth hormone, growth factor ya. Jadi kalau memang kekurangan satu itu, ya bisa terjadi gangguan pada perkembangannya. Ya, jadi penting sekali. Karena memang berkaitan ya dok ya? Iya, berkaitan betul. dengan yang lainnya. Iya, betul sekali. Kalau kelebihan dan kekurangan dok, mungkin kan secara kandungan memang protein hewani ini sangat penting Iya. dan terkesannya lebih komplit gitu kan dok ya, lebih utama seperti itu. Tapi ada kelebihan dan kekurangan nggak untuk protein hewani dan protein nabati? Oke. Kalau untuk
stunting, untuk kasus nyata stunting ini jelas lebih unggul memang protein hewani ya. Jadi proses penyerapannya pun untuk mikronutrisi pada protein hewani itu dia lebih 20 kali lipat lebih lebih utuh diserap dibandingkan dengan yang nabati ya. Kalau nabati itu hanya sekitar 3-8%, tapi kalau hewani itu bisa sampai 20% untuk penyerapan mikronutrisi ya, termasuk zat-zat besi termasuk di dalamnya. Kemudian mungkin kelebihannya dari kekurangannya hewani itu memang dia tidak ada seratnya ya. Tapi kembali lagi, serat itu untuk anak-anak itu hanya sebatas diperkenalkan saja. Jadi belum terlalu penting seperti saat usia sekolah atau remaja ya, atau dewasa gitu. Jadi memang juga ada batasannya ya dok ya. Iya. Belum menjadi seperti kan kalau untuk orang dewasa dianjurkan banyak konsumsi serat. Iya, gitu kan, betul. berbeda dengan bekas pada bayi. Gitu ya, dok, ya. Iya betul sekali. Kalau untuk protein yang direkomendasikan gitu dok, untuk Iya. MAC ada nggak dok yang spesifik mungkin lebih dianjurkan yang mana atau lebih unggul yang mana? Iya, kalau untuk stunting ya berarti ya. Kalau stunting itu kan kasusnya luas. Jadi kalau untuk dari WHO sendiri, protein hewani yang affordable, available. Jadi yang murah, yang tersedia ketersediaannya mudah atau dapat didapatkan, itu yang utama ya. Karena kalau misalnya dibilang paling bagus misalnya daging, kan nggak semuanya juga bisa mampu ya. Karena kan kita ngomonginnya stunting ya. Stunting itu paling besar itu termasuk masalah ekonomi di dalamnya ya. Jadi silahkan yang terjangkau dan mudah didapat dan masyarakat itu sudah banyak mengkonsumsi. Yang paling mudah mungkin gampang telur ya kalau untuk di Indonesia ini ya. Tapi kalau ditanya tidak memperlihatkan masalah ekonomi misalnya untuk kita konsumsi sehari-hari, yang lebih bagus untuk mikronutrisi dan makronya ya daging ikan juga bagus sekali itu. Kalau untuk daging itu daging sapi saja atau semua daging pun bisa? Semua daging bisa. Tergantung sumbernya sebenarnya. Kalau kita untuk mencari zat besi lebih bagus seperti hati ayam, hati sapi. Tapi untuk sumber lain juga bisa kita dapatkan dari daging ikan ayam atau sapi. Untuk yang serat tadi dok, jadi kan memang masih dibatasin. Iya betul. Nah, pada kebanyakan anak-anak MPASI yang baru mulai itu malah cenderung diberikan buah. Iya atau betul bahkan sekali. sayur yang Iya. sumber serat gitu ya. Iya, dok. iya. Kira-kira bagaimana itu? Iya, kalau untuk jus buah sendiri dari rekomendasi dari IDA itu tidak disarankan untuk anak di bawah 1 tahun ya. Jadi kenapa? Karena kadang kan ada penambahan gula ya, sama orang tua ditambahin gula biar enak. Itu juga nggak boleh ya, karena bayi itu belum siap untuk menerima tinggi gula ya. Kemudian yang kedua, dengan buah itu si anak itu lebih cepat kenyang, lebih lama kenyangnya. Jadi untuk periode makan berikutnya itu kan serat. Kalau serat itu biasanya dia memang rasa laparnya dia lebih lama ya. Jadi saat jam makan berikutnya dia masih merasa kenyang. Kemudian belum lagi apabila anak tersebut ada problem susah makan. Ya, jadi yang bisa masuk itu sudah bagus. Nah, begitu yang masuknya buah, tapi buah itu berarti kan hanya ada mikronutrisi sama hanya ada gula ya, hanya fruktosa ya. Jadi proteinnya kan nggak ada. Nah, jadi udah yang masuknya sedikit, tapi tidak berkualitas. Nah, itu juga bisa kalau berkepanjangan terus menerus ya bisa menyebabkan stunting juga ya. Jadi problemnya itu lebih ke karena dia minim zat gizi ya dok ya. Iya, malah betul. nanti ngasih efek nggak mau makan di jam berikutnya. Seperti itu. Kalau untuk buah yang utuh dok, buah yang masih belum di jus itu boleh. Kalau di bawah 1 tahun susah ya diberikan ya. Kalau utuh buah utuh Misalkan pisang, biasanya kan ibu-ibu tuh dikerok gitu dikerok ya. atau Iya. kayak mungkin kayak Sama gitu, Dok. prinsipnya sih sama sih. Kalau hanya di jam snack tapi dia tidak terlalu banyak, prinsipnya gitu, pengen dikenalkan saja, jadi hanya untuk dikenalkan. Kalau tidak terlalu banyak, tidak ada penambahan gula, tidak mengganggu siklus makan berikutnya, dan juga tidak mengganggu makan dia yang lain. Yang penting yang utama tadi, yang 4 bintang tadi, nggak masalah. Tapi kalau ternyata sampai mengganggu, terus si anak juga jadi nggak mau makan yang lebih penting utamanya, lebih baik tidak usah diberikan. Bagaimana kalau dengan madu dok?
Oh Madu iya. ini kan kadang-kadang bayi belum masuk 6 bulan pun Mm-mm. udah dioles di bibir. Iya, gitu. iya. Atau bahkan mungkin ditambahkan di makanan. Itu boleh Iya, apa enggak? iya. Kalau madu tidak disarankan untuk anak usia di bawah 1 tahun karena memang pencernaannya belum siap. Jadi ada suatu kandungan di madu yang bisa sangat berbahaya untuk anak di bawah usia 1 tahun. Jadi lebih baik ditunda. Heeh. Efeknya apa dok kalau untuk madu tadi seandainya diberikan di bawah 1 tahun? Ada yang ya apa namanya bisa sampai ini ya, sampai apa namanya sistemik. Jadi bisa sampai masuk rumah sakit juga, sampai anaknya apa namanya kejang gitu ya. Ada yang seperti itu. Berarti memang berbahaya ya dok ya pemberian madu. Heeh. Jadi memang madu jus buah termasuk buah utuh pun memang paling dianjurkan untuk di bawah 1 Iya, tahun. iya. Memang pengecualian jika tidak mengganggu tadi untuk Iya. buah-buahan. Iya, betul. Sekedar pengenalan gitu ya. Iya, Dok, ya? iya, iya. Oke. Kalau untuk pemberian sayur dok di MPASI perlu nggak ditambahkan sayur atau Iya. di atas 1 tahun saja atau bagaimana? Kalau rekomendasinya boleh kok. Sayur boleh tapi takaran nanti bisa kita lihat di buku ini ya, di buku KMS ya. Itu hanya sekitar 1 sampai 1,5 sendok teh. Jadi memang nggak banyak kok. Dia hanya untuk pengenalan saja. Karena tadi kembali lagi serat itu dia mengenyangkan dan juga ada beberapa serat itu mengandung zat antinutrisi ya. Jadi dia menghambat penyerapan zat-zat yang penting ya seperti zat besi misalnya ya. Jadi hanya dikenalkan saja. Kenapa dikenalkan? Karena itu untuk preferensi makan dia ke depannya. Jadi kalau dia tidak dikenalkan ke sayur, takutnya nanti saat dia menginjak masa usia sekolah, nggak mau makan sayur, ya susah juga nanti kan. Memang banyak kasusnya seperti itu ya dok. Iya, ya? iya, Dari kenalin betul. sayur malah nggak suka sayur akhirnya. Ya. Betul sekali. Kalau untuk tadi kan ada 4 ya dok ya. Salah satunya lemak ya dok. Iya. Kalau untuk sumber lemak dok yang bagus untuk MPASI itu Iya. apa saja dok? Ya, jadi tadi kembali ke prinsip yang di WHO, jadi yang affordable, available ya. Jadi mudah diraih, mudah didapat. Jadi silahkan aja kalau memang di rumah ada minyak sayur bisa dipakai. Tapi misalnya ingin cari yang ada uang lebih ya, silahkan mau pakai seperti olive oil atau canola oil juga boleh silahkan. Dan sesekali juga bagus diberikan seperti yang dari hewani kayak misalnya mentega ya, mentega atau margarin. Iya. Tapi itu tidak disarankan setiap hari juga ya, karena kan ada trans fatnya tuh. Ya, jadi takutnya juga ada efek nggak baiknya juga. Jadi boleh selang-seling boleh. Jadi apa namanya lebih bervariasi lah. Kalau olive oil tadi dok, sebenarnya jika mungkin beberapa memiliki kemampuan untuk membeli dan memilih menggunakan olive oil, Iya. itu memang memiliki kelebihan tertentu atau sebenarnya sama saja dengan minyak goreng biasa? Iya, kalau olive oil itu dia mengandung omega 3 juga ya. Olive oil, canola oil itu dia ada omega 3-nya. Ya, walaupun prosentase omega 6-nya lebih tinggi, tapi kelebihannya dia memiliki omega 3 juga dibandingkan dengan minyak sayur biasa. Jadi kelebihannya ada di situ ya? Iya, iya. Oke. Mungkin cukup jelas sudah ya dok ya, Iya, banyak sudah iya. kita paparkan di sini. Dari teman-teman Sobat Depham ada yang sudah memberikan pertanyaan mungkin di live Iya, Instagram sudah ada kita. pertanyaan belum? Coba kita lihat dulu ya dok ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama dok. Dok, bolehkah memberi ASI dan sufor pada anak secara bersamaan? Oke, jadi pada usia berapa ini maksudnya? Mungkin pada ini ya, pada baru lahir ya? Ya, bisa jadi mungkin di bawah 6 bulan atau Ya, di bawah 6 bulan mungkin ya. Pertanyaannya kenapa tidak full ASI gitu? Kalau ditanya lebih tetaplah kami sih menyarankan untuk memberikan full ASI dulu ya. Full ASI kecuali ibu tersebut memang ada problem dalam pemberian ASI-nya, ada masalah dalam pemberian ASI-nya. Tapi kalau memang bisa lebih diutamakan pemberian ASI ya, karena memang kandungan ASI yang luar biasa lengkapnya. Tidak ada tandingannya. Tidak ada ya, tandingannya ya. Untuk pemberian sufor itu memang kalau ada indikasi lain dari ASI tersebut yang terhambat ya. Gitu. Kalau untuk di atas usia 6 bulan dok, seandainya sufor ini dijadikan makanan selingan, jadi misalkan di 2 kali sehari sebagai makanan selingan itu boleh nggak dok? Dan selebihnya makan utama dan ASI seperti itu. Kalau dari rekomendasinya sih tetap ya. Jadi misalnya pada pemberian pertama itu kan hanya makanan yang padat itu MPASI itu
diberikan paling hanya sekitar 1 sampai 2 kali sehari dan sekitar hanya 1 sampai 2 sendok saja ya. Tapi selebihnya jadi 30%-nya MPASI, 70%-nya itu masih ASI. Ya, jadi di antara jadwal itu tuh kalau memang kita tidak butuh susu formula ya tidak usah dimasukkan. Jadi tetap di jam snack-nya itu diberikan ASI. Ya, gitu. Berarti ketika tidak dibutuhkan sebenarnya nggak usah dicoba. Iya, nggak Ya, usah. Iya, kecuali itu tadi dengan ASI tersebut atau dengan MPASI tersebut kenaikan berat badannya sangat Kurang. stuck ya atau kurang ya. Dia tidak naik-naik atau malah turun. Nah, itu mungkin nanti ada pertimbangan lain untuk pemberian susu formula, tapi tetaplah harus konsultasi dulu ya. Artinya ada indikasi medis gitu. Iya, ya, Dok, betul, ya, dan betul, memang betul. harus sesuai dengan anjuran dokter. Betul sekali. Oke. Ada pertanyaan berikutnya, Dok. Dokter izin menanyakan untuk lemak tambahan berupa santan, apakah wajib dokter dalam MPASI? Iya, boleh sekali. Santan boleh sekali diberikan ya. Santan juga bagus kok. Santan itu sumber lemak yang baik ya. Kolesterolnya kan dia tidak ada ya. Tapi kita olahnya kalau untuk MPASI ini kan masaknya juga tidak terlalu lama ya. Beda kalau dimasak rendang kan lama itu. Panas-panasin, Panas-panasin. Kalau untuk MPASI paling hanya kita campur makanan sedikit, terus dipanaskan sebentar, sudah matang ya langsung diangkat dan itu tidak dipanaskan berikutnya. Jadi hanya untuk sekali makan. Bagus kok. Santan itu bagus sekali untuk penambahan lemaknya untuk anak-anak. Kalau untuk sumber lemak, Dok, jika diurutkan, yang paling dianjurkan itu sumber lemak dari mana, Dok? Misalkan tadi ada minyak sayur biasa, olive oil, santan, mentega. Itu kira-kira kalau urutannya misalnya ada yang penasaran mungkin, Dok. Jadi sebenarnya bukan dari urutan nama produknya ya, tapi mungkin kandungannya ya. Iya, lebih ke kandungan. Jadi untuk yang baik itu kan kita ada mufa sama pufa ya. Jadi tidak jenuh ganda. Itu lebih bagus daripada yang jenuh. Jadi ada mufa pufa itu bisa kita temukan pada omega 3, omega 6. Itu ada di minyak ini ya, olive oil sama di canola oil itu ada. Kemudian omega 6 bisa kita temukan di minyak sayur ya. Tapi selain mufa pufa juga anak-anak juga membutuhkan beberapa kandungan yang ada di dalam lemak yang dari hewani. Ya, tadi kan lemaknya nabati ya. Iya, betul. Jadi di lemak hewani juga ada beberapa kelebihannya. Jadi kolesterol itu pada anak-anak juga penting karena dia untuk seperti pembentukan hormon gitu-gitu ya. Jadi itu ada di dalam lemak hewani ya. Jadi memang kalau lebih unggul nggak bisa ya, karena memang kita harus saling melengkapi. Dan makanya memang kita dianjurkan beraneka ragam. Iya, Jadi betul memang harus sekali. lebih baik selang-seling aja dimakainya daripada kita fokus pada satu bahan makanan. Iya, seperti itu ya. betul. Oke. Selanjutnya, Dok, dokter izin menanyakan untuk takaran, Dok. Takaran khusus pada awal MPASI. Iya. Mungkin ketika hari pertama seperti Iya, ketika iya. kita memulai sekali itu, Iya. takaran yang harus dicoba itu seberapa? Dok? Iya. Jadi kalau untuk takaran yang pernah saya bagi itu dia berdasarkan gram ya, lebih enak nakarnya ya. Jadi ibu-ibu bisa mencari di buklet MPASI-nya punya IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Kalau saya jabarkan satu-satu nih memang Panjang ya, Dok, ya? Saya takutnya juga ada kesalahan angka ya. Kalau mudahnya mungkin untuk anak setahun ya. Kalau untuk awal-awal bulan mungkin lebih dikit lagi. Kalau untuk awal-awal 6 bulan mungkin lebih dikit lagi. Kalau untuk satu tahun itu kalau kita pakai telapak tangan itu sekitar untuk hewani protein itu sekitar setengah telapak tangan. Itu untuk usus Hanya satu setengah tahun. telapak tangan ya, Dok, Iya. ya? Hanya sekitar setengah telapak tangan ya. Tapi kalau untuk 6 bulan mungkin lebih kurang lagi ya. Sekitar kalau saya tidak salah ingat mungkin 15 gram ya. 15 gram dalam satu hari. Cuman lebih pasnya lagi ada kok di buklet itu ya MPASI untuk IDAI itu ada dari usia mulai 6 bulan, dari usia mulai sampai dia 2 tahun itu ada takaran yang lebih pasnya. Jadi kalau memang berbicara takaran itu Iya. spesifik ya, Dok, ya? Iya, Jadi betul. mungkin lebih baik dibaca kembali. Iya, Karena yang memang penting pokoknya dalam MPASI dari usia 6 bulan itu tidak usah takut memberikan lemak, protein dan karbohidrat ya. Tidak usah takut
untuk memberikan itu. Ya, jadikan itu dalam satu porsi. Nah, tapi diberikannya mungkin hanya sekitar pengenalan dulu saja. Jadi cuma 1 sampai 2 sendok makan dulu. Sendoknya bayi. Ya, jadi hanya 1 sampai 2 sendok bayi saja yang dikenalkan. Nggak usah terburu-buru langsung nyuapin 1, itu nggak usah. Karena kan ususnya masih belum mengenal. Jadi Baru adaptasi. Iya, betul. Jadi biarkan dia mengenal dulu, ususnya mengenal dulu. Oh, ini tekstur baru. Jadi pelan-pelan aja deh, gitu ya. Kalau untuk awal sekali memulai seperti tadi dok, teksturnya itu kita masih menyerupai ASI yang sangat encer atau sudah kental? Iya. Sudah mulai kental ya. Kental mungkin seperti teksturnya pure ya. Pure. Jadi atau bubur lumat ya, bubur blender. Ya, bubur blender bisa atau pure atau lebih mudahnya kalau mau dibayangkan lihat makanan fortifikasi untuk anak 6 bulan. Nah, itu kan teksturnya dia masih lembut sekali ya, tapi padat. Jadi kalaupun dituangin seperti ini dia tidak jatuh langsung, tidak langsung gitu ya, jatuh dok, seperti tapi teksturnya halus. Iya, betul. Menyinggung masalah bubur fortifikasi Oh, iya, tadi, iya, iya. fortifikasi Iya, itu sebenarnya dianjurkan atau ada indikasi khusus tuh? Oh iya. Kembali lagi ya. Jadi kalau sang anak kalau si ibu yakin saya bisa menyediakan makanan 4 bintang sesuai takaran, silahkan. Lebih bagus memang makanan buatan ibu itu sendiri ya, homemade ya. Tapi kalau misalnya ibu itu tidak yakin, sudah cukup belum ya untuk anak saya segini, sudah cukup belum ya, silahkan dibantu. Ragu-ragu ya, dok, ya? Iya, silahkan dibantu dengan makanan fortifikasi, boleh kok, boleh sekali. Ada yang pernah mengatakan, misalnya kayak apa namanya? Ada bahan pengawet mungkin dok, Iya, misalnya asumsinya seperti itu takut enggak. udah melalui proses pengawetan. Iya, Itu iya, gimana, iya. dok? Enggak. Untuk fortifikasi ini sudah takarannya jadi segala sesuatunya sudah dengan sudah ada izinnya ya. Iya. Memang udah di bawah aman. pengawasan yang Iya, aman betul. untuk anak gitu Iya, ya dok ya. iya. Oke. Lanjut pertanyaan dok. Mm-mm. Dok, jikalau pemberian lemak dengan minyak ayam bagaimana dok? Jadi memang sekarang itu dok di sosial media khususnya Oh, kan iya. udah banyak yang share Iya. resep MPASI. Iya, Salah satunya iya. memang yang saya pun sering lihat itu Minyak yang dibikin ayam. sendiri dari kulit ayam. Iya. Nah itu gimana dok, dianjurkan Iya. atau bagaimana? Iya, itu berarti lemak hewani ya. Boleh, nggak apa-apa, tapi kembali lagi yang namanya hewani itu ada trans fatnya. Jadi silahkan diberikan, tapi tetap kita selang-seling dengan nabati ya, minyak nabatinya. Gitu. Oke, selanjutnya dok. Iya. Dok, jikalau berasnya beras organik, Mm-mm. bagaimana ya dokter? Harus Boleh nggak sih? beras organik. Mau beras organik, yang penting anaknya mau makan aja itu udah bagus. Mau organik silahkan, mau yang ada di rumah ikut ibu bapaknya juga silahkan aja, nggak masalah. Atau mau beras, sekarang tuh udah ada nih sediaan satu kemasan isinya tuh beras Jepang tapi udah difortif. Jadi dia bentuk masaknya biasa, masaknya tetap kayak orang masak nasi, tapi dia isi udah lengkap. Banyak kandungan tambahan. Iya, ya, dok, jadi udah di fortif ya. Jadi maksudnya fortifikasi tuh untuk mikronutrisi, makronutrisi sudah pas, takarannya sudah pas untuk anak usianya itu. Itu silahkan mau pakai itu boleh. Yang penting ibu yakin kalau itu kandungan 3 bintang dulu lah ya. 3 bintangnya itu sudah lengkap dan anak itu mau dikasih doyan ya, suka lah begitu. Karena untuk anak mau aja udah susah ya, Iya, dok ya. iya betul sekali. Oh, ini pertanyaannya sama dok. Dokter, minyak ayam sama chicken bone broth itu baik tidak dikonsumsi? Iya, boleh. Kalau untuk penambahan kalori memang lebih cepat pakai yang hewani ya, karena dia memang lengkap sekali ya. Selain ada asam aminonya ya, terus kolesterolnya, lemak jenuhnya juga ada ya. Memang dia untuk membus berat badan itu lebih cepat dibandingkan yang nabati. Tapi rekomendasi yang dari WHO itu pokoknya dari rekomendasi jurnal itu tetap untuk trans fat dan kolesterol itu tidak berlebihan, tidak terus-terusan. Jadi tetap saya sarankan untuk divariasikan. Jadi tidak bebas juga penggunaannya Iya, ya, dok ya. iya, Karena iya. memang tadi lebih baik berdasarkan. Oh, sama jangan lupa takarannya. Jadi jangan mentang-mentang biar gemuk terus tambahin banyak-banyak, jangan. Karena lemak yang terlalu banyak itu nanti dia akan menekan absorpsi dari penyerapan dari protein. Ya, jadi nggak boleh lemak itu, tetap ada takarannya, sesuai takaran saja diberikan. Nanti kalau nggak saling tumpah tindih proses penyerapannya itu malah nggak bagus. Malah nggak maksimal dan Iya, optimal betul ya, dokter, ya. sekali. Oke. Mungkin untuk di live Instagram kita sudah kita bacakan semua dong pertanyaannya. Oh, iya, Tapi iya. kemarin kita bikin juga question box. Oh, Ada iya, iya, beberapa iya. pertanyaan. Oke. Jadi mungkin beberapanya aja ya, dokter Iya, ya. iya, iya. Oke. Salah satunya itu
kan kalau misalkan makan tadi, makan pemberian responsive feeding ya dokter Iya, ya? iya, Ada iya. jadwal dan juga durasi ya dok? Bener nggak dok, durasinya itu 30 menit? Iya betul. Betul. Jadi 2.32. Jadi maksudnya 2.32 itu 2 jam sebelum makan jangan diberikan apa-apa. Terus proses makannya 30 menit dan 2 jam sesudah makan baru dimulai jam snack berikutnya. Kayak gitu. Jadi maksudnya. Nah, jadi pertanyaannya ini bagaimana jika kita mengikuti batas waktu 30 menit Iya, tersebut, iya. tapi anak hanya mau makan 1 suap, 2 Iya, suap. iya, iya, iya. Dan ini berlangsung berhari-hari karena ibunya mau mencoba mengikuti Iya, anjuran tersebut, iya, rules iya. tersebut. Heeh. Apa yang harus dilakukan dok kalau Iya. udah berhari-hari seperti Heeh. itu? Yang pertama, silahkan dicoba responsive feeding sambil tetap memperhatikan kenaikan berat badan. Kalau ternyata berat badannya tetap stuck, berarti ada yang salah. Ya, berarti tidak jalan ya. Tidak jalan untuk responsive feeding itu tidak jalan. Karena tujuannya kenapa 2.32 itu biar saat makan itu sang anak sudah merasa lapar. Jadi dia akan merasa lapar gitu kan ya. Kalau dibandingkan dengan dia sudah diberikan makan sebelumnya pasti dia lebih kenyang ya. Terus yang kedua, berarti ada masalah makan kalau sampai berat badannya nggak naik. Jadi dilihat setiap masalah makan setiap anak-anak itu kan beda, nggak sama. Jadi kita nggak bisa samakan rata, itu nggak bisa. Jadi ada yang pertama ada yang masalah makan dia picky eater, jadi dia hanya mau makan makanan tertentu saja. Ada juga dia yang selective eater, jadi dia juga hanya mau pilihan-pilihan tertentu saja. Terus yang ketiga ada small eater, jadi dia hanya bisa makan sedikit-sedikit saja. Nah kalau yang sedikit-sedikit saja itu jadi harus sering ya. Jadi mungkin untuk 32 ini agak susah. Nggak berlaku ya, Iya, dok? agak susah. Karena saat dia makan hanya sedikit, nanti jam makan berikutnya masih jauh misalnya kan nggak bisa. Berarti untuk kasus yang tersebut small eater itu pengecualian ya dok? Iya, Untuk iya yang- betul. Jadi tergantung porsi makan dia. Kalau memang setiap jam sekali atau setiap 2 jam sekali baru diberikan yang sedikit gitu. Tapi tetap harus kita pantau berat badannya ya. Karena apapun pemberian metode makannya, kalau ternyata stuck berarti ada yang tidak beres juga. Kalau pemantauan berat badan ini gimana dok? Karena kan mungkin kalau misalkan ibu-ibu yang punya balita otomatis umumnya itu ke posyandu ya dok ya, Iya, sebulan sekali. betul. Nah, sedangkan kita kan kalau misalkan ternyata kendala seperti tadi tidak mungkin kita biarkan selama 1 bulan. Apakah misalkan seminggu itu terjadi harus konsul ke dokter atau bagaimana dok? Iya biasanya kalau seminggu terlalu repot ya, kadang orang tua kan nggak sempat juga. Sekitar 2 minggu sampai 1 bulan lah ya. 2 minggu ya dok Iya. ya, mungkin harus mengambil tindakan dan konsul Iya, gitu ya betul. dok. Karena kalau kelamaan takutnya udah jadi turun berat badannya Iya, ya, dok ya. iya, Karena betul mengikuti sekali. rules yang mungkin belum tentu bisa berlaku bagi gaya tersebut ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dok, untuk MPASI, apakah perlu ditambahkan bawang merah, bawang putih, dan bumbu lain atau Iya. tidak, khususnya untuk usia di bawah 1 tahun? Iya, tidak masalah. Untuk pemberian bawang merah, bawang putih silahkan. Jadi biar ada sensasi, biar anaknya bervariasi, ada mengenal rasa-rasa di mulutnya boleh kok, silahkan saja. Berarti sifatnya pengenalan juga, Iya, gitu ya dok betul, ya? Karena kan betul. setelah 1 tahun udah makanan keluarga ya dok Iya, ya? iya. Jadi nggak kaget lagi. Betul Kalau sekali. untuk penambahan MSG mungkin dok diizinkan nggak? Oh iya, MSG ya, sering banyak yang nanya MSG boleh nggak. Jadi sebenarnya sang bayi itu sudah mengenal rasa MSG saat dia menerima ASI. Nah, jadi di ASI itu juga ada glutamat ya, kalau tidak salah ya. Jadi dia sudah mengenal. Jadi MSG itu aman. Tergantung pemberiannya berapa banyak ya, karena MSG yang ada di pasaran ini kan sudah ditambah dengan natrium ya, ada garamnya juga. Sedangkan pemberian garam pada bayi juga masih sangat dibatasi karena organ-organ ginjalnya belum siap ya untuk menerima. Jadi tetap sesuai dengan takaran yang direkomendasikan ya, hanya sekitar 0, berapa gram gitu. Jadi hanya sedikit sekali kok pemberian garam itu, termasuk MSG di dalamnya. Kalau gula di bumbu? Ya sama, gula Termasuk juga ya, dibatasi ya. Jadi ada kok di situ sekitar berapa gramnya gitu lah. Saya juga Jadi agak pada lupa. dasarnya boleh, cuma Boleh. memang sedikit saja Iya, ya dok ya, betul. sekedar saja. Hanya sekedar pengenalan saja. Selanjutnya dokter, apa kandungan dan manfaat penambahan keju pada MPASI? Oh iya Karena iya. bagi sekarang sepertinya ngelihat resep-resep dari ibu-ibu Iya, muda sekarang iya. kan pasti sering memasukkan keju. Heeh. Memang itu penting atau bagaimana? Iya. Atau nggak harus gitu? Iya, keju itu berarti kita lihat kandungannya memang ada lemaknya ya. Ada lemaknya, ada juga keju dengan penambahan garam ada juga proteinnya.
Jadi silahkan aja ditambah, nggak masalah ya, tapi sesuai takaran. Kalau kalau misalnya ibu memakai keju yang ada penambahan garamnya, ingat tidak boleh banyak-banyak tetap ya, karena tetap anak di bawah 1 tahun penambahan garam itu dipatasi. Jadi pemberian keju juga tidak bisa sesuka hati ya. Terus tujuan penambahan keju itu biasanya untuk penambahan lemak sama rasa. Ya, rasa gurih-gurih ya. Mereka tujuannya biasanya untuk gurih. Anak-anak yang GTM itu kan biasanya iya, ibunya biasanya aduh gimana nih dicari rasa biar anak mau makan, gitu. Atau tujuannya penambahan lemak silahkan, tapi hati-hati kalau dia ada garam di dalamnya tetap harus dibatasi. Selanjutnya dok, mirip yang tadi dok. Jadi kalau yang tadi minyak ayam dari kulit ayam, kalau ini kaldu ceker ayam dok. Iya. Mungkin udah sering denger ya dok Iya, ya, iya, sekarang iya. banyak yang bikin bakal ngetok gitu di Iya, freezer, iya. kaldu ceker ayam. Iya. Sebenarnya ada manfaatnya nggak dok? Iya, iya jelas ada itu ya. Ceker ayam itu kolagennya tinggi ya, terus proteinnya juga mengandung protein juga, terus penambahan lemaknya juga ada. Jadi dibandingkan hanya ditambahkan air biasa, ya lebih bagus ditambahkan kaldu ceker ya. Kaldu ceker ayam atau mau dikasih kaldu kepala ayam atau kaldu ayam boleh silahkan, yang penting kaldu. Bagian mana aja boleh. Iya, betul. Untuk menambahkan nutrisi di situ Iya, dibandingkan betul. air putih saja. Iya, Gitu betul ya. sekali. Sedikit lagi dok, pertanyaan Iya. terakhir mungkin ya, karena udah 40 menit. Terakhir untuk penyimpanan MPASI dok. Iya. Jadi kan keseringan ibu-ibu muda, khususnya bahkan mungkin yang pekerja, biasanya membuat MPASI itu dalam sekali waktu. Iya. Langsung 3 porsi, Iya, misalnya iya. makan pagi, siang dan Betul. sore. Nah itu kan biasanya mereka menyimpannya di dalam kulkas. Iya. Nah itu sebenarnya ada tips nggak dok untuk penyimpanan MPASI yang untuk untuk beberapa kali waktu makan itu, dan penyajiannya nanti bagaimana, harus Iya. dipanaskan dengan di tim atau dipanaskan dengan seperti apa dok? Iya, iya. Jadi ya silahkan saja untuk misalnya masak untuk 1 hari ya, terus disimpan silahkan, karena tahu lah ya namanya ibu kerja ya, udah kadang nggak sempet juga kan. Silahkan ditaruh di wadah yang bersih ya. Yang pertama wadahnya harus bersih, kemudian juga kalau memang sayur itu nanti niatnya untuk dipanaskan kembali, jangan dimasak terlalu matang. Ya, jadi nanti saat dimasak jadi tidak terlalu matang dan maksudnya kandungan nutrisi tidak banyak yang hilang ya. Kemudian untuk pemanasan silahkan ya, silahkan mau ditim boleh atau mau dikukus boleh, dengan catatan diberikan benar-benar sudah matang, tapi juga tidak terlalu lama dipanaskan agar zat-zat gizinya tidak rusak. hilang Iya, gitu ya, betul. Oke. Sudah cukup jelas ya dok ya, Iya. dan banyak sekali bahasan Semoga kita pada ya. siang Semoga hari sudah ini. cukup jelas. Semoga sobat Demham juga puas dan terjawab pertanyaan-pertanyaan Iya, yang udah semoga diajukan dari tadi. Oke, untuk dokter terima kasih banyak Iya, kesempatan sama-sama, hari sama-sama, ini. Risha. Penjelasannya sudah Sama-sama. sangat membantu menambah Ah. pengetahuan. Iya, gitu ya. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Oke, Sobat Demham, sekian untuk talk show kita hari ini. Silahkan datang dan konsultasikan kepada dokter-dokter kami di Poliklinik setiap Senin sampai dengan Sabtu. Untuk talk show berikutnya, silahkan pantau saja Instagram kita. Sekian, RSUD Depati Hamzah, Ika Sehat Kami Tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.